Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara reproduksi virus. Cara reproduksi virus bisa dilakukan melalui dua siklus, yaitu secara litik maupun secara lisogenik. So, virus ini melakukan reproduksi, dia melakukan reproduksinya itu di dalam sel hidup atau sel inangnya. Nah, dia tidak bisa melakukan reproduksi sendiri jika dia tidak hidup di sel inangnya. Nah, siklus litik dan lisogenik ini berbeda. Perbedaannya di mana sih tahap? Nah, pada siklus litik, semua virus yang mengalami siklus litik ini disebutnya virus-virus yang virulen. Nah, pada siklus litik yang membedakan dengan siklus lisogenik itu adalah cara reproduksinya ini akan diakhiri dengan adanya pecahnya sel inang untuk melepaskan fag yang baru. Nah, beberapa contohnya itu ada bakteriofag 4, ada virus rabies, ada virulen Ebola, dan ada juga influenza. Nah, tahapan dari siklus litik ini adalah anisiplit. Apa saja itu? Ada yang namanya absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan litik. Itu adalah 5 tahapan pada siklus litik. Selanjutnya, untuk tahapan-tahapan atau siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini merupakan tahapan reproduksi virus, di mana virus-virus yang masuk atau melakukan proses reproduksi secara lisogenik ini disebutnya virus yang moderat. Nah, berarti ini virus-virus yang sudah mengalami modifikasi yang sudah lebih baru. Nah, perbedaannya di mana sih? Virus yang melakukan replikasi secara lisogenik ini berbedanya pada bagian tahap penggabungan dan pembelahan. Oleh karena itu saya ringkas di sini ada anegabung bela sipelit. Tadi kalau yang di siklus litik adalah anesipelit sendiri, tetapi pada tahapan siklus lisogenik ini ada penambahan di bagian penggabungan ini dan pembelahan. Apa sih yang dilakukan pada tahap penggabungan ini? Pada tahap penggabungan di sini, ini DNA fag ini dia akan masuk ke dalam genomnya si sel inang. Lalu, sel inang ini akan melakukan proses pembelahan sel tuh. Nah, DNA fag yang sudah bergabung dengan DNA genom ini disebutnya profag, dan profag yang ada di dalam sel inang ini dia ikut-ikutan membelah juga dan ada di setiap sel-sel anakan yang baru tersebut. Nah, siapa saja sih yang melakukan tahapan lisogenik? Nah, yang bisa melakukan tahapan lisogenik itu beberapa, ada virus HIV, ada virus corona, ada virus CPX yang di kolera, ada juga virus botuna yang BTN ya, botuna yang ada di bakteri botulis yang menyebabkan penyakit botulism, terus ada juga penyakit banyak sekali ya, nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya saya akan lebih membahas untuk tahapan-tahapan yang litik, siklus litik. Oke, tahapan pertama pada siklus litik yaitu absorpsi. Apa sih yang dilakukan pada tahapan absorpsi ini? Di tahapan absorpsi ini akan dilakukan proses perlekatan, di mana fag ini, virus yang sudah menempel di dalam sel inang ini disebutnya fag. Nah, ini virus yang sudah menempel ini disebutnya adalah fag. Ketika fag ini menempel, dia akan mengeluarkan yang namanya enzim. Nah, dia akan melakukan pengeluaran enzim yang jenisnya adalah enzim lysozim. Nah, siapa yang menempel? Yang menempel itu adalah bagian spike-nya atau bagian ekornya. Sini. Nah, fag ini
atau si virus yang sudah menempel si virulennya ini akan menempelnya itu pada bagian reseptor. Nah, di sini itu ada reseptornya. Jadi dia si spike ini akan menempel pada reseptor. Nah, ini pada reseptornya si sel inang. Nah, di situ. Oke. Lalu lanjut tahap yang kedua. Setelah menempel, barulah fag yang tadi sudah mengeluarkan enzim lisozim, ini fag yang sudah mengeluarkan enzim lisozim, ini enzim lisozim ini dia akan melakukan tugasnya untuk menghancurkan atau melisiskan dinding bakteri yang sedang dihinggapinya ini. Nah, dia merusak dinding bakterinya, si sel inangnya. Sehingga apa? Materi genetik virus, nah materi genetik virus ini yang berwarna biru ini DNA fagnya ini, DNA atau RNA fagnya ini, dia akan masuk ke dalam tubuh sel inang. Nah, lalu bagaimana bagian tubuh virusnya ini? Bagian tubuh virusnya ini akan tertinggal di luar tubuh sel inang. Tetapi pada virus-virus yang bersampul, bagian tubuh virus ini bisa saja masuk ke dalam tubuh sel inang. Oke ya, kecuali pada virus-virus yang bersampul. Nah, pada bagian virus yang bersampul ini, maka bagian seluruh tubuh virusnya ini akan masuk. Nah, seluruh tubuh virus ini akan masuk semua ke sel inang. Atau si virulennya ini akan masuk ke inangnya. Masuk sel inang. Nah, secara apa? Masuknya itu akan dilakukan secara endositosis. Di sini ya. Lanjut kita ke tahapan yang ketiga. Ada anesi. Barulah kita ke tahapan sintesis. Nah, apa saja sih yang dilakukan di tahapan sintesis ini? Di tahapan sintesis ini, DNA virus atau fagnya tadi segera mengambil alih seluruh proses metabolismenya dari sel inang. Nah, lalu bagaimana yang terjadi dengan DNA genomnya? Nah, DNA asli dari sel inangnya ini akan rusak. Nah, so replikasi DNA aslinya ini juga akan berhenti. Sehingga yang terjadi replikasinya itu ya replikasi si DNA virusnya ini atau DNA fagnya. Bahkan si DNA fag ini dia mengambil alih ribosom untuk melakukan proses sintesis. Jadi proses sintesis proteinnya, transkripsi dan translasinya itu yang memerintahkan adalah DNA fag, bukan DNA genom lagi. Lalu di tahapan sintesis ini selain dia membentuk, nah jadi di tahapan sintesis ini ada dua nih ya yang terbentuk. Jadi ada pembentukan DNA fag baru, dan ada juga pembentukan yang namanya komponen strukturnya virus. Ada komponen struktur virus. Nah, komponen struktur virus itu apa saja yang sudah kita tahu dong. Di situ kita butuh yang namanya kapsid, ya. Ada yang juga butuh envelope, ada juga butuh spike atau ekornya. Nah, di sini. Envelope ini atau sampul ya, Nak ya. Di situ, di proses replikasi dan sintesis. Lalu lanjut, sudah anesi, barulah komponen-komponen yang sudah dibuat tadi akan dirakit di tahapan perakitan. Nah,
Di komponen perakitan ini, maka komponen-komponen seperti kapsid, ekor, spike-nya, sampulnya, itu semuanya akan digabungkan dengan DNA fak virulennya. Dan dihasilkanlah virion. Nah, ini namanya virion. Hasil penggabungan ini adalah virionnya. Ini ya. Baru virion ini nanti akan keluar di bagian tahap litik. Nah, di tahap perakitan ini terjadi 3 tahapan. Yang pertama akan dirakit kapsidnya. Jadi DNA faknya ini akan dimasukkan ke kapsid. Ini yang pertama. Dan yang kedua, DNA faknya ini akan masuk nih. Baru yang ketiga pemasangan strukturnya. Ada envelope-nya dan ada juga spike-nya. Lalu lanjut ke tahapan yang terakhir nih, ada tahapan litik atau lisis. Apa yang terjadi? Nah, karena si virion ini, nah di tahapan litik ya, di tahapan litik ini sudah ada yang namanya virion. Ini di tahapan litik dia sudah ada virion. Ini sudah ada virion, di mana virion sudah ada virion ini ya. Nah, maka si virion ini, ekornya ini, si spike atau ekornya ini, dia akan mengeluarkan enzim lisozim lagi. Nah, lisozim ini nanti yang tugasnya sama, dia menghancurkan dinding sel inang. But pada virus-virus yang bersampul, dinding sel ini tidak akan lisis, tetapi dia akan membentuk yang namanya kuncup atau bat di membran sel inangnya. Oke, mari kita bahas beberapa contoh dari siklus litik. Nah, gambar ini menunjukkan adanya siklus litik pada virus Ebola. Ini ya, siklus litik pada virus Ebola. Nah, ingat pada siklus litik itu ada ane, si, pelit. Ada adsorpsi, ya. Di sini ya, ada adsorpsi, adsorpsi. Nah, di sini ada penetrasi, ada sintesis, ada penyaperakitan, dan litnya adalah litik. So, kita lihat nih tahapan yang nomor satunya, adsorpsi. Pada tahapan pertama di sini terjadi yang namanya proses adsorpsi. Si Ebola dia menginfeksi. Nah, karena Ebola ini adalah virus yang bersampul, nah dia adalah virus yang bersampul, maka seluruh tubuh virus ini akan masuk secara endositosis. Nah, tubuh virusnya ini akan masuk semua. Akan masuk semua secara endositosis. Nah, di sini. Nah, barulah di sini terjadi tahapan yang kedua nih. Tahapan yang kedua itu adalah penetrasinya. Nah, di sini muncul yang namanya, pada tahapan penetrasi di sini,
Ini di sini ada DNA fagnya. DNA fag lalu melakukan proses yang namanya sintesis. Ini proses yang namanya sintesis. Nah, di sintesis ini ada pembentukan DNA fag yang baru, nah, serta ada pembentukan bagian-bagiannya. Nah, ada juga translasinya. Nah, selanjutnya ada proses yang namanya perakitan. Selain ada DNA fag baru, di sini juga ada proses sintesis lagi, di mana dibentuk juga komponen-komponen struktur virusnya. Seperti ada spike-nya, envelope-nya, kapsidnya, ini nanti dibentuk. Lalu lanjut ke tahapan yang namanya perakitan. Nah, proses perakitannya ini dia terjadi di membran sel inangnya. Nah, di tahapan yang keempat ini terjadi proses yang namanya perakitan, di mana tadi DNA fag yang baru ini dia akan masuk ke dalam bagian-bagian struktur yang ada spike-nya, ada kapsidnya, ada envelope-nya ini, dan dia akan keluar, ya. Dia akan keluar secara budding. Nah, di sini dia akan melakukan budding. Kenapa dia budding? Because dia adalah virus yang bersampul, karena Ebola ini virusnya bersampul. Yang memiliki envelope atau sampul ini. Oke, ini adalah siklus litik dari virus Ebola. Mari kita bahas lagi siklus litik dari virus influenza. Nah, di sini virus influenza dari siklus litik dari influenza. Virus influenza ini merupakan kategori struktur virus yang dari strukturnya dia ini adalah dia virus yang memiliki envelope. Virus yang memiliki envelope atau sampul. So, berarti sudah dipastikan karena dia ini virusnya bersampul, notnya kita pasti dia seluruh tubuh virus ini akan masuk secara ketika proses yang N-nya yang ketika proses penetrasi, oke, ketika proses penetrasi dia akan melakukan endositosis. Nah, pada tahapan litik ini dia akan melakukan yang namanya budding. Oke, ini adalah not kita. Karena virusnya bersampul, maka akan pasti terjadi dua tahapan ini. So, mari kita bahas di mana saja tahapan-tahapan litiknya. Nah, tahapan litik, kita sudah tahu tahapan litik itu ada, ini ya, tahapan litik itu ada anesipelit. Nah, oke. A ini dari absorpsi, N ini dari penetrasi, C-nya ini adalah sintesis atau replikasi, perakitan, dan litik. Tetapi di sini penetrasinya dia secara endositosis, ini ya, secara endositosis, dan di sini litiknya secara budding. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada saat virus influenza ini masuk, nah, dia akan binding, ya, dia akan melakukan proses yang namanya adsorpsi. Secara apa? Nah, secara endositosis. Ini karena apa? Ya karena si virus ini dia punya sampul, dia punya envelope atau sampul.
Nah, sehingga dia akan budding. Nah, setelah itu, barulah si virul ini, si DNA fagnya ini dia akan keluar. Nah, akan melakukan proses penetrasi di sini. Oke, dia akan melakukan proses yang kedua, yaitu ini tahapan yang kedua ini udah ada absorpsi, dan ini adalah tahap penetrasi. Lalu ke tahapan yang ketiga, yaitu sintesis. Proses sintesis di sini, proses sintesis ini terjadi di dalam nukleus. Proses sintesisnya terjadi di dalam nukleus. Dia tidak bergabung dengan si DNA inangnya. Barulah terjadi proses yang namanya perakitan di sini ya, di sintesis ini akan dibentuk yang namanya DNA fagnya virus yang baru, dan dibentuk juga komponen virusnya. Seperti apa saja tadi, ada sampulnya, nanti ditaruhnya di membran, lalu ada kapsidnya, akan dibentuk juga spike-nya atau ekornya. Nah, dari sini baru terjadi proses yang namanya perakitan. Nah, proses perakitannya ini terjadinya di membran. Nah, di sini ya. Tahapan yang keempat ini di sini ada proses perakitan. Perakitannya ini ada di membran. Baru nanti sel ini akan keluar secara, ini rilisnya secara budding. Nah, keluar ini secara budding di membran sel. Kenapa dia budding? Karena dia virusnya adalah virus yang bersampul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daur lisogenik. Apa itu daur lisogenik? Daur lisogenik ini merupakan daur yang dimiliki pada jenis-jenis virus yang menyebabkan fag pada sel inangnya ini tidak lisis. Nah, virus-virus yang melakukan daur reproduksinya secara lisogenik ini disebutnya virus yang temperat atau virus moderat. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di tahap penggabungan dan tahap pembelahan. Di tahap penggabungan tadi, ini DNA fagnya ini bergabung dengan genomnya sel inang. Dan menjadi yang namanya profag. Nah, di sini ini namanya profag nih. Jadi, sel inangnya memiliki profag atau materi genetik gabungan dari DNA fag dan genomnya kita sendiri, si sel inang ini sendiri. Lalu, terjadi tahapan yang pembeda lagi, yaitu pembelahan. Nah, di sini ada penggabungan, dan yang di sini ada yang namanya pembelahan. Nah, pada saat pembelahan, di setiap satu sel induk, ini mengandung yang namanya profag. Nah, jadi ada banyak profagnya nih. Selnya kan ini membelah. Nah, dia akan mengandung profag. Nah, selanjutnya tahapan yang lain ini sama. Ada absorpsi, ada penetrasi, ada sintesis dan ada sintesis dan replikasinya, ada juga perakitan dan lisisnya pun ada. Tergantung dari jenis virusnya. Di tahapan lisogenik, tadi perbedaannya itu ada di penggabungan dan pembelahan. Nah, tahapannya itu adalah, ini ya nak. Oke. Tahapannya yang dilakukan pada tahapan lisogenik ini adalah kebalik ini saya, adalah ane gabung bela si pelit. Jadi pada tahapan ini, pada tahapan ane gabung bela si pelit ini,
Ini. Nah, ANE ini dari absorpsinya. Absorpsi. N-nya dari penetrasi. D-nya gabungnya dari penggabungan. P-nya dari belanya dari pembelahan. C-nya dari sintesis dan replikasi. Lalu ada di sini perakitan dan ada juga litik. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nah, contoh dari lisogenik ini tadi ya, ada dari virus corona, ada virus HIV juga yang melakukan, dan ada beberapa contoh daur lisogenik yang terjadi yang menginfeksi bakteri-bakteri. Contohnya adalah virus Bacteriophage beta yang menginfeksi Corynebacterium diphtheria yang menyebabkan kalau si bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan menyebabkan penyakit difteri. Lalu ada virus CTX yang dia menginfeksi inangnya itu adalah Vibrio cholera. Nah, kalau si Vibrio cholera bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia, baru virus ini akan melakukan reproduksinya. Nah, sehingga timbul penyakit yang namanya kolera. Ada juga virus BONT atau botulinum. Nah, virus botulinum ini inangnya adalah bakteri Clostridium botulinum. Nah, dia menyebabkan penyakit apa? Botulinum atau pembengkakan di kelenjar-kelenjar wajah ini ya. Tahapan pertama dari lisogenik itu adalah absorpsi. Sama seperti pada tahapan dilitik, absorpsi ini dilakukan ketika si faknya ini, nah si bakteri itu sudah menempel. Nah, ketika menempel pada inang, ini disebutnya fak. Nah, melekatnya di mana? Pastinya fak ini akan melekat di bagian reseptor. Nah, yang melekat siapanya? Nah, yang melekat adalah bagian spike-nya atau ekornya. Ekor ini akan melekat pada reseptor inangnya. Nah, di sini. So, ketika spike ini melekat pada reseptor inang, maka akan mengeluarkan yang namanya enzim lysosome. Sama ya, enzimnya namanya lysosome. So, dia akan melakukan masuk. But, pada virus-virus yang bersampul, nah, untuk virus yang bersampul, maka si virulennya ini, nah, virulennya ini akan masuk semua, akan masuk ke sel inang. Secara apa? Secara endositosis. Nah, secara endositosis. Jadi tubuhnya ini tidak tertinggal di luar. Oke, lanjut ke tahapan yang kedua. Ada A dan N. Ingat ini ya, ane gabung. Ini ada ane gabung bela. Ane gabung bela si pelit. Ini tahapan penetrasi. Pada tahapan penetrasi, nah di sini DNA faknya ini akan masuk ke dalam tubuh si sel inang. DNA faknya ini. Nah, faknya ini akan masuk ke dalam sel bakteri atau sel inangnya. Lalu si kapsidnya dia akan tertinggal. Ini kalau pada virus yang non bersampul, virus non sampul. Ya. Tetapi pada tahapan pada virus yang bersampul tadi ya, pada virus yang bersampul, maka seluruh tubuhnya itu kan akan masuk nih. Nah, baru tadi setelah masuk, bagian spike-nya dia memiliki yang namanya enzim lysosome, dia akan mengeluarkan langsung si DNA fag-nya. Selanjutnya,
Pada tahapan yang ketiga, ini adalah tahapan penggabungan. Nah, yang berwarna biru ini adalah DNA fag-nya. DNA atau materi genetik, DNA atau RNA fag ya, materi genetik dari si virus tadi. Nah, si virulennya ini. Lalu bergabung dengan DNA genom. Bergabung dengan DNA genomnya sel inang. Nah, di sini. Nah, bergabungnya ini dia akan menjadi yang namanya ini semua materi genetiknya ini disebutnya adalah profag. Semuanya namanya profag. Nah, profag ini nanti akan mengikuti siklus sel. Kalau sel melakukan yang namanya sel inang ini, nah profag ini dia akan melakukan ikut dalam proses metabolisme. Nah, ini kan profagnya nih. Ini profag. Ini profag. Ketika sel inang melakukan proses pembelahan sel, nah, maka sel anaknya juga akan berisi profagnya si virus. Nah, di sini pada fase pembelahan selnya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada tahapan yang selanjutnya setelah ada anebela, sudah ane gabung ya, ada ane gabung bela, selanjutnya adalah si ini dari kata sintesis. Pada tahapan sintesis ini, profag virus ini dia akan memisah. Nah, ini kan tadinya profag tuh yang bergabung tuh. Nah, yang warnanya oranye ini adalah DNA fag-nya, yang berwarna biru ini adalah genomnya, ya. Tadinya ini kayak gini di dalam sel. Nah, di sini ada profag. Terus selanjutnya dia akan melakukan proses pemisahan. Nah, ini DNA fag-nya nih yang baru yang ada di sel anaknya. Nah, kalau yang ini adalah DNA genomnya. Dia akan memisah. Proses pemisahan ini disebutnya fase eklifase. Nah, ini ya, pemisahannya ini disebutnya eklifase. Nah, di tahapan replikasi selanjutnya, tadi setelah adanya pemisahan atau si eklifase ini, yang akan terjadi itu apa? Yang akan terjadi itu akan terjadi proses pembentukan komponen-komponen virus lainnya. Ada kapsidnya, ada spike atau ekor virusnya, dan ada envelope-nya, sampulnya. Dibentuk di tahapan replikasi dan sintesis ini. Selanjutnya, ke tahapan yang terakhir nih. Setelah ada anebela, anegabung bela ya, anegabung bela, si P-nya ini adalah pelit, pelitnya ini adalah perakitan. Oke, di sini di tahapan perakitan apa sih yang akan terjadi? Di tahapan perakitan tadi, nah si materi genetiknya, genetik virus, tadi ya, DNA atau RNA fag-nya yang sudah dibentuk, dia akan bergabung dengan komponennya tadi. Ada kapsidnya, dia akan bergabung dengan spike-nya, dia akan bergabung dengan envelope-nya. Dia akan bergabung nih semuanya. Akan dirakit. Nah, proses perakitan, kalau pada tahapan virus yang bersampul, nah, proses perakitannya ini dia terjadi di dekat membran sel. Nah, baru ke tahapan yang terakhir, litik. Pada virus yang non bersampul,
Ini ya, pada tahapan yang litik yang terakhir, pada virus yang non-sampul ya dia akan melitikkan tadi. Virus yang non-sampul ini dia akan melakukan proses litik. Tetapi pada virus yang bersampul, oke, dia akan melakukan pengeluaran secara eksositosis. Mari kita bahas bagaimana tahapan siklus lisogenik ini pada beberapa contoh. Di sini ada siklus lisogenik pada virus CTX. CTX atau penyebab pada ini ya. CTX-nya ini pada bakteri kolera. Bakteri kolera. Oke, selanjutnya kita harus ingat dulu nih, bagaimana sih tahapannya? Nah, tahapannya yang kita tahu itu adalah ane gabung bela si belit. Ada adsorpsi, ada penetrasi, ada penggabungan, ada pembelahan, ada sintesis, ada perakitan, dan ada juga litik. Kalau di sini ini virusnya adalah virus yang non bersampul. Ada virus yang non sampul kalau pada CTX ini. So, yang terjadi mari kita bahas satu persatu. Di tahapan pertama itu ada absorpsi. Pada tahapan pertama tunjukkan adanya absorpsi, di mana pada tahapan absorpsi ini yang kita tahu adalah si bagian spike-nya atau ekornya ini dia akan menempel pada reseptor. Nah, reseptornya itu adalah Tolki R pada dinding sel ini, si bakteri koleranya ini. Ini reseptornya. Terus setelahnya ada absorpsi, baru di situ ada tahapan yang kedua, yaitu ada tahapan penetrasi. Nah, ini tahapan yang kedua nih, ada tahapan penetrasinya. Penetrasinya itu materi genetiknya apa? Materi genetik virusnya, genetik dari CTX ini adalah virus yang memiliki single strand DNA. Nah, di sini nih. Single strand yang sense. Lalu lanjut, setelah ada tahapan penetrasi, di sini tahapan yang kedua, di tahapan yang ketiga, nah itu ada proses penggabungan. Di mana tadi DNA-nya ini ya, ssDNA-nya ini, dia akan bergabung dengan DNA genom. Nah, di sini. Di sini ada tahap yang namanya penggabungan. Nah, di sini ya. Ada penggabungan. So, dia menjadi yang namanya profag. Ya, dia akan menjadi profag di sini. Oke. Setelah menjadi profag, dia melakukan proses yang namanya pembelahan. Nah, di sini dia akan membelah ya, akan memperbanyak diri. Dia akan melakukan proses pembelahan. Ini yang keempat, ya, dia akan membelah nih. Ini ada proses yang namanya pembelahan. Dan ada proses yang namanya kelima, ini ada sintesisnya. Nah, baru disinilah disintesis.
Ketika sudah ada sintesis, baru dia akan dirakit. Nah, 5678, nah ini akan dirakit ya. Dia akan dirakit di mana? Nah, dia sudah dirakit di sini nih. Ya, dia akan melakukan proses perakitan yang keenam ini perakitannya, dan dia akan melakukan proses litik. Nah, di sini dia akan mensekresi keluar. Oke. Ini adalah tahapan dari bagaimana si virus CTX atau virus yang mempunyai inang kolera ini melakukan siklus lisogeniknya. Virus CTX ini kan dia tidak bersampul, sehingga dia akan melisiskan dinding sel dari bakterinya kolera. So, kita akan bahas nih bagaimana virus yang bersampul melakukan siklus lisogeniknya. Yang harus kita tahu tadi ya, tahapannya itu adalah ane gabung, bela, si pelit. Oke, di tahapan pertama ada yang namanya adsorpsi. Pada virus yang bersampul, nah di sini ya, karena coronavirus ini adalah virus yang bersampul, so proses absorpsinya dia ini akan dilakukan secara endositosis. Ya, ini masuk, dia akan binding, dia nempelnya si spike-nya ini, ya terlihat sekali ya, spike-nya dia nempel pada reseptor. Nah, lalu jadi apa? Endositosis ini dia masuk. Nah, setelah masuk di tahapan yang kedua nih, dia terjadi yang namanya penetrasi. Penetrasi. Apa yang dipenetrasikan? Nah, dia akan merilisnya. Ini ya. Ini akan merilisnya. Merilis viral genomnya. Nah, ternyata si virus corona ini dia mengandung materi genetiknya itu adalah RNA yang sense single strand RNA. Oke, lalu selanjutnya apa yang terjadi? Nah, dia akan bergabung nih. Nah, di sini nih dia akan melakukan proses penggabungan. Di proses yang namanya penggabungan. Oke. Di tahapan yang ketiga ini, di proses penggabungan ini, nah di sini si materi genetik virus atau DNA fag-nya, DNA fag-nya ini ya, atau RNA fag deh, saya akan baiki di sini ya, karena dia kan virusnya virus single strand RNA ya, si ssRNA sense-nya ini dia akan bergabung dengan DNA genom, DNA-nya manusia nih. Terus langsung melakukan proses yang namanya pembelahan di sini. Di sinilah ada proses yang namanya pembelahan. Pembelahan. Ini. Dan nanti aplikasinya dia akan melakukan proses yang namanya pembelahannya ini. Baru akan dilakukan proses sintesis. Nah, di sini ada pembelahan dan sintesisnya juga. Di sini juga nih terjadi proses yang namanya sintesisnya. Saat membelah, di situ juga ada proses sintesis. Ini, nah, ada sintesis juga. Ini ya, ada sintesis. Nah, di sintesis ini yang dibentuk apa ya? Tadi ada DNA genom, ada DNA fag-nya, ada juga komponen struktur virusnya. Di mana strukturnya itu ya ada kapsidnya, ada envelope-nya, ada spike-nya,
semuanya dibentuk, dan di tahapan yang pelitnya ini nih, ini adalah perakitan. Di sini perakitan, apa yang terjadi pada tahapan perakitan? Terjadi tahapan perakitan di sini nih, di nomor 6. Nah, di sini ada perakitannya. Lalu lanjutkanlah dia virusnya adalah virus yang bersampul, maka dia tidak melakukan proses yang namanya litik, tetapi dia melakukan proses yang disebut dengan endositosis. Disinilah tahapan endositosisnya. Oke. Itu merupakan tahapan dari reproduksi virus secara lisosomal. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kurang jelasan dalam saya menjelaskan. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.